Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita lanjutkan membahas tentang hukum-hukum nikah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang zihar ila. Kita lanjutkan pembahasan tentang babul li'an, dan bab menjelaskan tentang li'an. Li'an itu apa? Li'an itu adalah diambil dari kata laknat. Dan suami dengan istri, jika suami menuduh istrinya berbuat zina, ada suami menuduh istrinya berbuat zina, kalau dia tidak bisa menghadirkan saksi, maka dia dihukumi menuduh tapi tidak ada saksi, atau disebut dengan qadzaf. Qadzaf itu ada hukumannya, dicambuk, hukuman cambuk. Supaya bebas dari hukuman ini, maka suami harus bersumpah sampai 4 kali, dan kemudian yang kelima itu mengatakan laknatullah alayya in kuntu minal kadhibin. Laknat Allah terhadapku kalau aku termasuk orang-orang yang berbohong. Ya. Kemudian istri juga bersumpah membalas suaminya itu, mengatakan bersumpah sampai 4 kali, kemudian yang kelima mengatakan laknat Allah terhadap saya jika saya termasuk orang-orang yang berbohong, menyangkal tuduhan dari suami saya. Dengan terjadinya sumpah li'an ini, maka otomatis pernikahannya batal. Ya, tanpa harus talak, tapi sudah batal, rusak, fasakh. Dan jika ada anak, misalnya istrinya mengandung, maka berarti anak tersebut tidak dinasabkan pada suaminya itu. Setelah itu. Ya, anaknya Setelah li'an itu. Ya, setelah li'an itu berarti anak itu tidak dianggap sebagai anak suaminya yang sebelumnya. Dan anaknya berarti dinasabkan kepada ibunya, karena ya, suaminya kan menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain. Nah, ini disumpah ini dilakukan oleh seorang qadhi kepada 2 orang tadi untuk bersumpah, disaksikan, ya, dilakukan di masjid satu persatu, disuruh oleh qadhi untuk naik atas mimbar dan disaksikan oleh banyak orang. Ini yang disebut dengan sumpah li'an, sumpah saling melaknat, bukan sumpah pocong. Indonesia ini ada-ada aja bersumpah tapi dipakai kafan. Tanpa dipakai kafan juga orang sudah takut kalau dia mengatakan laknatullahi alayya. Dia bersedia mendapat laknat dari Allah. Dan kan ada namanya istilah mubahalah, yang itu selain dalam kasus yang tadi suami menuduh istrinya berzina, kalau ini disebut li'an, ya, artinya saling melaknat dirinya sendiri, suami dengan istri. Ya, jika suami itu menuduh istrinya berbuat zina. Ya, kita baca an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, sa'ala fulanun, seorang datang kepada Nabi bertanya, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aitan an law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna. Ini orang bertanya kepada Nabi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa pendapat
apa hukumnya gitu. Jika seorang menemukan perempuan istrinya itu, yang istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, kaifa yasna, bagaimana dia yang dia lakukan, apa yang dia lakukan. In takallama, jika dia bicara menuduh, takallama bi amrin azim, maka dia akan berbicara atau menuduh istrinya berbuat suatu yang sangat besar, suatu masalah besar, bukan hanya masalah yang sepele. Karena kalau dia bicara berarti dia kena hukum qadhaf, menuduh orang berbuat zina, meskipun itu istrinya sendiri, dihukum 100 kali cambuk kalau dia tidak bisa menghadirkan saksi. Wa in sakata, kalau diam, sakata ala mithli dzalik, maka dia akan kalau dia diam saja lihat istrinya berzina dengan laki-laki lain, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diam saja, nggak ada saksi, nggak ada ini. Kalau dia ngomong maka akan kena hukum qadhaf. Kalau dia melapor akan kena hukum qadhaf kalau dia tidak bisa menghadirkan saksi lain. Kalau tidak maka dia jadi sakit hati sendiri. Ya, diam. Apa yang harus dia lakukan? Falam yujibhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawabannya. Ya, karena belum pernah terjadi sebelumnya, belum ada wahyu yang berisi tentang hukum seperti ini. Falamma kana ba'da dzalika atahu, setelah itu beberapa waktu kemudian datang lagi orang tadi. Faqala innal ladzi sa'altuka, saya yang bertanya kepadamu, anhu qad ibtulitu bihi, aku sendiri yang kena ujian terjadi pada diriku. Artinya istrinya, dia melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain. Fa anzalallahu ayat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat-ayat fi suratin Nur, dalam surat An-Nur, fatalahunna, lalu Nabi membacakan ayat-ayat tersebut alaihi, kepada orang tersebut, wa wa'adhahu, dan Nabi menasihatinya, wa dzakkarahu wa akhbarahu anna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah, dan mengingatkannya bahwasanya azab di dunia lebih ringan daripada azab di akhirat nanti. Qala la walladzi ba'atsaka bil haqq ma kadzabtu 'alaiha, saya tidak berdusta. Dan Nabi mengingatkan, benar, kalau kamu nanti berbohong, azab di akhirat lebih pedih daripada azab di dunia. Kalau di dunia sekarang jangan sampai kamu berbohong. Kalau berbohong kemudian menuduh istrinya berzina, maka nanti akan kena azab di akhirat. Maka orang tersebut kembali mengulangi lagi bahwasanya, menguatkan lagi bahwasanya dia tidak berbohong, sampai bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma kadzabtu 'alaiha, saya tidak berdusta. Ya, begitu. Maka bagi seorang qadhi qadhi itu menyumpah orang ini, suami dan istri disumpah, dan sebelum mengucapkan li'an tadi, mengatakan laknat, dinasihati dulu. Jangan sampai kamu berbohong, karena azab di akhirat itu lebih pedih daripada azab, lebih berat daripada azab di dunia. Kalau di dunia cuma seperti itu, tapi kalau kamu berbohong nanti azabnya akan di akhirat. Summa da'aha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil perempuan, istrinya yang berzina dengan orang lain. Fawa'adhaha, juga menasihati perempuan tersebut. Kadzalika qalat la walladzi ba'atsaka bil haqq innahu lakadzib. Istrinya mengatakan, itu suami saya bohong. Jadi kan ada suami istri yang suaminya menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain. Suaminya mengatakan, saya enggak bohong, ini tuduhan benar. Kemudian istri menolak, itu suami saya berbohong.
kan salah satu pasti berbohong. Ya. Kalau bukan suaminya, istrinya yang berbohong. Makanya dinasehatin sebelum mengucapkan laknatullahi alayya nih. In kuntu minal kadhibin gitu. Atau istrinya mengatakan laknatullahi alayya. Jika in kana minas shadiqin, kalau suaminya itu benar menuduh dia berzina, maka salah satunya ini pasti berbohong. Yang satu menuduh, yang satu menolak tuduhan. Berarti antara dua orang ini pasti salah satunya yang berbohong. Maka itu yang akan mendapatkan laknat. Yang berbohong itu ya dilaknat, ya mendapatkan laknat Allah. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah dan mendapatkan azab nanti di akhirat. Maka sebelum mengucapkan itu Nabi menasihati ya, dan mengingatkan bahwasanya azab di akhirat itu lebih berat, lebih pedih daripada azab di dunia. Fabada'a birrajul, kemudian ya, mulai laki-laki dulu. Fasyahida arba'a syahadatin, kemudian bersaksi 4 kali billahi. Summa sanna bil mar'ah, kemudian yang kedua yang perempuan disuruh ya naik ke atas mimbar. Summa farraqa bainahuma, kemudian memisahkan antara keduanya. Kalau sudah terjadi sumpah li'an ini berarti suami dan istri tidak bisa melanjutkan hubungan pernikahannya. Sudah fasakh, ya, batal nikahnya secara otomatis meskipun tidak terjadi talak. Ya. Jadi ada akad nikah itu bisa batal karena sebab-sebab tertentu, diantaranya ini. Ada juga yang batalnya itu karena talak, ya, putus ya, hubungan pernikahannya itu karena talak. Ya, kalau putus karena talak berarti itu ya, karena cerai, maka itu disebut talak, cerai. Kalau putus atau batal bukan karena cerai, maka itu disebut fasakh. Ya, maka ini hukum nikahnya jadi fasakh. Kalau ada anak, maka suami harus mengucapkan bahwasanya anak yang dikandung itu bukan anak saya. Maka tidak dinasabkan kepada dia, tapi dinasabkan kepada ibunya. Ya, ini yang disebut dengan sumpah li'an. Ya, bukan sumpah pocong. Ya, kalau sumpah pocong nggak tahu itu ngambil dari mana. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inain. Rasulullah berkata kepada dua orang yang saling melaknat, yaitu suami dan istri yang terjadi seperti tadi itu. Hisabukuma 'ala Allah, hisabnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ahadukuma kadzib. Salah satu di antara kalian berdua kan pasti berbohong. Suami menuduh, yang istri menolak tuduhan. La sabila laka 'alaiha. Maka tidak ada jalan lagi kepada suami yang sudah mengucapkan li'an tersebut untuk kembali kepada istrinya. Qala ya Rasulullah, mali, hartaku, bagaimana dengan mahar yang sudah dibayarkan itu? Qala in kunta sadaqta 'alaiha, kalau kamu benar dalam tuduhanmu menuduh perempuan atau istrimu itu berzina, fawam bimastahlalta min farjiha, maka itu sudah dianggap untuk menghalalkan farjinya sebelum terjadi kasus ini. Artinya dari semenjak nikah sampai terjadi itu kan dia ya, berhubungan secara halal. Wa in kunta kadzabta, kalau engkau berbohong, 'alaiha fadzaka ab'adu laka minha, maka itu juga lebih dari itu. Artinya mahar yang sudah dibayarkan nggak bisa ditarik lagi kalau terjadi sumpah li'an ini. Ya, akad nikahnya sudah rusak atau batal, fasakh, dan maharnya tidak boleh diambil lagi. Itu sudah menjadi hak istrinya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
absiruha fa in ja'at bihi abyadun sabqan fa huwa li zawjiha wa in ja'at bihi akhala ja'dan fa huwa lilladhi ramaha bihi. Ini ya, dalam kasus seperti itu suami menuduh istrinya berbuat zina, kata Rasulullah SAW, melihatlah perempuan itu, fa in ja'at, kalau dia datang dengan anak abyadun sabqan, putih ya, dan rambutnya ikal, fa huwa li zawjiha, maka itu anak suaminya. Ya, dilihat dari anaknya saja udah bisa diketahui mirip ke siapa. Berarti itu mirip bapaknya, mirip ke suaminya tadi yang menuduh istrinya berzina. Wa in ja'at bihi akhala, kalau dia anak yang dilahirkan oleh perempuan itu akhala ja'dan, keriting rambutnya dan matanya hitam ya, kuhal itu kan celak itu, ja'dan fahuwa lilladzi ramaha bihi, maka itu adalah anak dari orang yang dia menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki itu. Ya, dari anak yang dilahirkan ketahuan. Ini Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Wan Anas bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan ay yad'a yadahu 'inda al-khamisah 'ala fihi wa qala innaha al-mujibah, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa rijaluhu thiqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada dua orang suami istri ini yang saling bersumpah untuk melaknat, an yad'a yadahu, meletakkan tangannya, indal khamisah, pada sumpah yang kelima yang berisi tentang laknat tadi, ala fihi, di atas mulutnya. Wa qala innahal mujibah, ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan laknat untuk dirinya. Jadi kan sumpahnya tadi berapa? 4 kali, dan pada sumpah yang kelima ini mengatakan ya, saya bersedia untuk dilaknat jika saya berbohong. Kalau untuk suami begitu mengatakan. Dan istri mengatakan saya bersedia dilaknat jika suami saya itu benar menuduh saya berzina. Yang kelima, menurut riwayat Ibnu Abbas ini, Rasulullah menyuruh sambil menutup mulutnya. Karena yang kelima inilah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu fi qissatil mutala'inain. Qala falamma faragha min tala'unihima qala kadhabtu 'alayha ya Rasulullah in amsaktuha. Fatallaqaha salasan qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi. Ini ada dua orang ya, yang melakukan sumpah li'an tadi, saling melaknat. Kemudian setelah selesai, laki-lakinya mengatakan saya berdusta alaiha ya Rasulullah in amsaktuha, jika saya tetap menjadikan dia sebagai istri saya. Fatallaqaha, lalu ya, dia talak istrinya salatan, talak 3, qabla ya'murahu Rasulullah, sebelum diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna imra'ati la taruddu yada lamisin. Katanya ini ada laki-laki datang pada Rasulullah kemudian berkata, ini istri saya itu tidak menolak ya, tangan yang menyentuh dia. Ini membiarkan laki-laki lain melakukan hubungan dengan istrinya, dengan perempuan ini. Perempuan ini tidak menolak laki-laki lain untuk menyentuh dirinya. Qala gharribha, maka Rasulullah bersabda, jauhilah dia. Qala akhafu an tatba'aha nafsi, saya takut nanti saya enggak bisa berpisah dengannya karena mungkin saking cintanya. Qala fastamti' biha, ya maka istimta'lah dengan
istrimu itu. Artinya tetap menjadi istrinya, jangan diceraikan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Bazzar wa rijalu thiqat wa akhrajahu An-Nasa'i min wajhin akhar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi lafzi qala talliqha. Dalam riwayat lain disebutkan bukan gharibha tapi talliqha, ceraikan istrimu itu kalau dia kelakuannya seperti itu, mau menerima siapapun yang menggodanya, ya, menyentuhnya. Qala la asbiru alaiha anha. Kemudian laki-laki itu tadi, saya nggak sabar kalau berpisah dengannya, saya nggak sanggup. Qala fa'amsikha, maka kata Rasulullah, maka tetaplah, ya, jadi istri, ya, itu jadi istrimu, tapi ya dijaga, jangan sampai membiarkan laki-laki lain, ya, berbuat sesuatu terhadapnya dan dia diam saja, perempuan itu. Artinya harus dinasihati, dijaga supaya dipertahankan hubungan pernikahannya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hina nazalat ayatul mutala'inain. Ketika turun ayat tentang li'an ini, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai' wa lam yudkhilahullahu jannatahu wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi ihtajaballahu anhu wa fadahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Artinya siapapun perempuan yang memasukkan kepada satu kaum orang yang bukan dari mereka, falaysat minallahi bi syai' wa lan yudkhilahullahu al-jannatahu, maka dia tidak akan masuk surga. Artinya diazab terlebih dahulu, tidak akan masuk surga, maksudnya bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Artinya karena orang perempuan ini mendapatkan laknat Allah dan disiksa terlebih dahulu. Kalau dia perempuan ini orang yang beriman, maka siksaannya itu hanya untuk sementara saja, tidak kekal selamanya. Itu maksud, ya, hadis ini. Dia akan masuk surga setelah mendapatkan azab terlebih dahulu di neraka. Wa ayyuma rajulin, dan siapapun laki-laki jahada waladahu, yang menolak, tidak menerima atau tidak mengakui anaknya, wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu anhu, maka dia akan ditutupi di dunia ini, wa fadahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Nanti di akhirat akan dibuka, dibuat malu di hadapan orang-orang dari zaman awal sampai yang zaman yang paling akhir. Karena orang yang berdosa itu nanti akan dibuka dosanya, dan semua orang mengetahui bahwasanya dia sudah berbuat dosa. Itu disebut fadihah pada hari kiamat nanti. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala man aqarra bi waladihi tarfata ain falaysa lahu ayyan fiyahu. Akhrajahu al-Baihaqi wa huwa hasanun mawquf. Orang yang menetapkan, mengakui anaknya meskipun hanya sebentar saja, falaysa lahu an yanfiyahu, maka tidak boleh dia mengingkari anak tersebut. Kalau sudah pernah mengakui ini anak saya, maka tidak boleh setelah itu mengingkari ini bukan anak saya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna imra'ati waladat ghulaman aswad. Ini ada orang laki-laki datang pada Rasulullah mengatakan, istri saya melahirkan, tapi anaknya kulit hitam, padahal dia kulit putih. Dan qala hal laka min ibil, kata Rasulullah, kamu punya unta enggak? Qala na'am, ya, saya punya unta. Qala fama alwanuha, apa warna unta-untamu itu? Qala humrun, merah. Ya, unta warna merah, kan warna unta seperti itu. Orang Arab mengatakan itu warna merah, kemerahan. Qala hal fiha min awraq, apakah ada yang warnanya abu-abu? Awraq di sini disebutkan
jamalun awraq launuhu kalaunir ramad. Seperti warna abu. Qala na'am, ya ada di antara unta yang warnanya agak abu-abu. Qala fa anna dzalika, bagaimana itu bisa seperti itu padahal untanya merah semua. Tapi ada yang lahir abu-abu, ada abu-abunya. Qala la'allahu naza'ahu irqun, ya, bisa jadi itu ada ya, keturunan dari mungkin nenek moyangnya yang seperti itu. Qala fala'alla ibnaka hadza naza'u irqun. Kalau anakmu sekarang kulit hitam, bisa jadi ada di atasmu yang kulit hitam juga tapi kamu enggak tahu. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin muslimin wa huwa yu'radu bi an yanfiyahu wa qala fi akhiri wa lam yurakhis lahu fil intifa'i minhu. Rasulullah tidak melarang dia, tidak membolehkan untuk mengingkari ini bahwa anaknya. Meskipun dia kulit putih, anak yang lahir itu ternyata kulitnya hitam. Ya, bisa jadi ada keturunan-keturunan sebelumnya yang kulitnya hitam. Ya, kan ada yang seperti itu, bapaknya putih, emaknya putih, anaknya hitam. Ada nggak? Ada. Sekarang juga banyak kadang-kadang ini bapaknya putih, emaknya putih, anaknya hitam, tapi mirip. Bukan berarti ya, nggak boleh langsung mengingkari bukan anak saya ini, ya, bisa jadi ya, dulunya ada yang dia nggak tahu, yang kulitnya hitam di antara keturunan kakek moyangnya. Babul iddati wal ihdad, bab menjelaskan tentang iddah. Iddah itu masa menunggu bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan oleh suaminya. Wal ihdad, ihdad itu tidak berhias, tidak memakai perhiasan, tidak ya, memakai baju yang apa namanya? Baju yang mencolok warnanya, modelnya. Juga tidak memakai bedak atau berhias pakai celak, pakai bedak itu. Tidak memakai pakaian yang mencolok, yang ada unsur hiasannya. Itu yang dimaksud dengan ihdad. Iddah, orang perempuan yang iddah juga yang harus ihdad, tidak boleh berhias. Anil Miswari ibni Makhramah anna Subay'at al-Aslamiyah radhiyallahu anha nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Ini Subay'ah al-Aslamiyah ini melahirkan, kemudian nufisat ba'da wafati zawjiha, setelah wafatnya suaminya, bilayalin, beberapa malam, tidak lama dari wafatnya suaminya. Dan suaminya meninggal saat istrinya sedang hamil. Berarti iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Faja'at ilan Nabi fasta'zanathu an tankih. Lalu minta izin kepada Nabi untuk menikah lagi. Fa'adzinalah. Lalu diizinkan oleh Nabi, fanakahat, dan kemudian menikah lagi. Rawahul Bukhari wa asluhu fi sahihain wa fi lafdhin anna wada'at ba'da wafati zawjiha bi 40 lailah. 40 hari setelah suaminya meninggal dia sudah melahirkan. Maka kemudian ketika minta izin kepada Nabi untuk menikah lagi, dibolehkan oleh Nabi, karena iddahnya perempuan yang hamil itu sampai melahirkan. Meskipun cuma 40 malam berarti sebulan masih. Pada umumnya yang lain yang tidak hamil adalah 4 bulan 10 hari itu. Wa fi lafdhin Muslimin qala Zuhri wala ara ba'san an tazawwaja wa hiya fi damiha ghairu annahu la yaqrubuha zawjuha hatta tathura.
Ya, kecuali ini tidak masalah dia menikah ya karena sudah melahirkan ya, tapi karena masih nifas maka tidak boleh melakukan hubungan sampai habis nifasnya itu, sampai suci kembali dari nifasnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat umirat Barirah, diperintah Barirah an ta'tadda bi thalathi haidin, untuk menunggu masa iddah itu bi thalathi haidin, 3 kali haid. 3 kali haid. Masa iddahnya Barirah itu 3 kali haid. Berarti ini yang ceraikan oleh suaminya, kan masa iddahnya salasata quru, 3 quru. Ya, tapi rawahu Ibnu Majah wa ruwatuhu thiqat lakinnahu ma'lul. Tapi ini karena hadis ini bukan hadis yang dipakai dari mazhab kita, mazhab Syafi'i, dikatakan hadisnya ma'lul. Kalau hadis ada illatnya berarti menyebabkan hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sumber pedoman sebagai untuk menentukan hukum. Ini hadis kalau seperti ini mungkin yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi 3 kali haid. Kalau mazhab kita Syafi'i kan 3 kali suci. Wa 'ani Sya'bi an Fatimah binti Qais radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati thalathan laisa la sukna wala nafaqah. Perempuan yang ditalak 3 maka tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak lagi mendapatkan nafkah pada masa iddahnya itu. Rawahu Muslim. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahuddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin 4 ashhurin wa ashra. Perempuan itu tidak boleh melakukan ihdad, tidak berhias diri yang atas seorang yang meninggal dunia di antara keluarganya lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali perempuan yang mati suaminya maka meninggalkan berhias diri atau melakukan ihdad itu 4 ashhurin, 4 bulan, wa ashra, 10 hari. Wala talbasu sauban masbughan, tidak memakai pakaian yang ada warnanya, yang berwarna, illa thawba asbin, kecuali pakaian asab. Di sini disebutkan burdun yusbaghu ghazluhu. Dan yang penting apa, tidak memakai baju yang berwarna yang mencolok tadi, yang sekiranya bisa menarik perhatian laki-laki. Ya. Kecuali pakaian yang sudah dari benangnya sudah sebelum ditenun benangnya sudah diwarnai. Ya, maka yang seperti itu baru dibolehkan. Yang benangnya berwarna aslinya. Ya, sebelum ditenun sudah berwarna. Masbuh itu kan setelah jadi kain kemudian dimasukkan ke, dicelupin ke cat. Apa warna, sehingga ada warna-warni. Wala tattahilu, dan tidak memakai celak. Ini bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari tidak bercelak. Wala tamassu tiban, dan tidak memakai wangi-wangian illa idza taharat, kecuali jika sudah suci. Nubzatan min qustin aw azfarin, kecuali kalau dia suci dari haid misalnya, kan disunahkan untuk membersihkan farjinya dengan misik atau dengan kalau zaman dulu pakai kusut atau alfar, jenis-jenis minyak wangi. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzu Muslim wa li Abi Dawud wa Nasa'i min az-ziyadah la wala takhtadibu, tidak menyemir rambutnya, wali Nasa'i wala tamtashitu, dan tidak menyisir rambutnya.
Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha qalat ja'altu ala aini sabiran ba'da an tuwfiya Abu Salamah. Saya memakai celak sabir setelah wafat Abu Salamah. Ini Ummu Salamah mengatakan seperti itu. Abu Salamah meninggal, kemudian saya pakai celak. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yashubbul wajha, fala taj'alihi illa bil lail wanzi'ihi bin nahar." Yang seperti itu membuat wajahmu kelihatan lebih mudah. Ya, jadi lebih mudah, maksudnya perempuan yang seperti itu yang berhias kan jadi kelihatan lebih cantik, lebih mudah. Syabab atau syab kan artinya lebih mudah wajah. Fala taj'alihi, maka jangan memakai celak itu illa billail, kecuali di malam hari. Wanzi'ihi bin nahar, dan hapuslah celak itu di siang hari. Kalau di malam hari kan di rumah saja, nggak kemana-mana. Iya, karena dia tidur. Wala tamtashitu bit-tibi, dan jangan menyisir dengan wangian, wala bil hinna, dan juga dengan pacar. Fa innahu khidam, jangan menyisir rambut dengan pacar karena itu bisa mewarnai rambut. Qultu bi ayyi syai'in amtashitu, lalu bagaimana saya menyisir? Qala bisidri, boleh menyisir rambut ini dengan memakai bidara. Rawahu Abu Dawud, karena bidara itu tidak ada unsur hias atau unsur wangi, ya. Sekiranya itu biasa dipakai untuk perempuan yang berhias. Kalau bahasa kita sekarang kan pakai make up, yang pakai rambutnya disisir yang bagus. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu hasan. Artinya tidak boleh berhias, ya, meninggalkan berhias diri. Kalau mau menyisir, ya menyisir pakai sidr yang tidak wangi. Ini adalah disebut ihdad. Tidak memakai baju yang mencolok warnanya, tidak memakai, ya, tidak berhias badannya, tidak memakai minyak wangi, ya, tidak memakai apalagi tadi celak, kecuali di malam hari yang sekiranya dia tidak keluar kalau itu dibutuhkan. Karena kan celak itu ada untuk mengobati mata gitu. Itu disebut ihdad. Bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dilakukan sampai 4 bulan 10 hari, tidak berhias. Pakaiannya bagaimana yang tidak dicat, yang tidak diwarna dengan sobok itu, ya pakaian warna hitam misalnya, atau yang warna-warna gelap itu kan, dan tidak ada bordir-bordirannya, hias-hiasan, Motif. ya, tidak ada motif-motifnya. 4 bulan 10 hari itu bagi yang ditinggal mati. Kalau yang dicerai itu 3 kali suci. Yang dicerai 3 kali suci. Kalau yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Kecuali tadi yang hamil saat suaminya meninggal atau saat dicerai oleh suaminya, berarti sampai melahirkan. Wa anha radhiyallahu anha anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ibnati mata anha zawjuha wa qad ishtaqat 'ainaha afatak haluhan qala la, muttafaqun alaihi. Wahai Rasulullah, ini anak saya suaminya meninggal, kemudian dia merasa sakit di mata, ada sakit mata, apakah dia boleh memakai celak? Ini dalam hadis ini sebutkan qala la, tidak boleh memakai celak, muttafaqun alaihi, karena memakai celak itu termasuk berhias diri. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu annahu qala tulliqat khalati, bibi saya dicerai, fa aradat an tajudda nakhlaha, lalu dia ingin memetik kurma, ya, butuh makan, berarti kan datang ke kebun untuk memetik kurma.
Fazajjaruha rajulun an takhruja, lalu ada laki-laki melarang. Ada orang laki-laki melarang, enggak boleh keluar memetik kurma, enggak boleh. Kata laki-laki tersebut, fa'atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu bibi dari Jabir ini mendatangi Rasulullah faqala. Lalu Rasulullah bersabda, bal juddi naqlaki, enggak apa-apa, boleh. Ya, memetik kurma. Ya. Fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan, rawahu Muslim. Bisa jadi dengan kamu memanen kurma itu bisa bersedekah atau beramal kebaikan. Maksudnya di sini diceritakan bahwasanya hukum asalnya al-aslu annal mu'tadda li wafati zawjiha la takhruju illa li darurah. Perempuan yang sedang iddah itu tidak, ya, ditinggal mati suaminya, tidak boleh keluar kecuali untuk keperluan yang darurah. Wa huna rasulu adzina laha bil khuruj li hajatin an taqtifa thimara nakhliha li anna hadha mimma tahtaj. Kenapa perempuan ini dibolehkan untuk keluar memetik kurma? Karena itu termasuk kebutuhan yang dibutuhkan, yang darurah. Untuk makan dia bagaimana? Ya. Kalau tidak ada laki-laki yang bisa membantunya untuk memetik atau saudara yang bisa membantunya untuk memetik, maka dia sendiri boleh keluar untuk memetik kurma, memanen kurma. Wa yajibu an yu'lama, wajib diketahui annal mu'tadat yajuzu laha bil ijma' an tukallimal ajanib al kalam al mubah. Ya, dan boleh bagi perempuan yang sedang iddah berbicara dengan laki-laki yang ajnabiyah, ya, yang ajnabi, laki-laki yang ajnabi yang bukan mahramnya, tapi sebatas al kalam al mubah, pembicaraan yang boleh. Jangan sampai pembicaraan yang diharamkan. Wa antuqabilahum ma'altizamiha bi ahkami syariah, dan boleh menyambut tamu laki-laki yang datang mungkin bertakziah, tapi harus dengan memperhatikan hukum-hukum syariah, menutup aurat, ya, tidak memakai perhiasan, tidak memakai baju yang mencolok. Kama yajuzu laha ijma'an al-julusu fi syurfati baitiha, boleh secara ijma' bahwa perempuan yang sedang iddah kalau sedang bosan di dalam rumah boleh keluar ke teras untuk mencari hiburan sebentar, melihat yang di luar rumah seperti apa. Dan yang penting nggak jalan-jalan ke puncak, nggak jalan-jalan ke mall tiap hari. Padahal apa, masih ada yang kebutuhan yang bisa dicukupi, ya, tanpa harus pergi ke sana. Kalau kebutuhan itu sudah darurat, baru boleh keluar rumahnya untuk memperoleh kebutuhan yang darurat itu. Seperti tadi dicontohkan dalam hadis ini, memanen kurma. Wa an Furai'ah binti Malik radhiyallahu anha anna zawjaha kharaja fi talabi a'budin lahu faqataluhu. Ada ini Furai'ah, suaminya keluar untuk mencari budak-budaknya, lalu dibunuh suami Furai'ah ini. Qalat fasaltu Rasulullah, lalu saya bertanya pada Rasulullah, an arji'a ila ahli fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamliku wala nafaqah. Saya memohon kepada Rasulullah, bertanya apakah saya pulang ke rumah keluarga saya, karena suami saya ini tidak meninggalkan rumah, tidak mewariskan rumah dan yang milik dia, wala nafaqah, dan tidak mewariskan nafaqah untuk kebutuhan dia, tidak menyediakan nafaqah yang untuk istrinya itu saat dia sudah meninggal, tidak meninggalkan apa-apa. Meninggalnya pun karena dibunuh. Qala na'am, ya, boleh pulang ke keluarganya lagi, istrinya tadi itu. Falamma kuntu fil hujrati nadani, ketika aku berada di hujrah, Rasulullah memanggilku. Faqala umkuthi fi baitiki. Kemudian Rasulullah mengatakan, diamlah di rumahmu hatta yablughal kitab wa ajalah, sampai selesai
ya, waktu iddahnya. Qalat fa'tadattu, lalu aku menjalani iddah fihi, di rumah tersebut, arba'ata asyhurin wa asyra, selama 4 bulan 10 hari, karena ini suaminya meninggal, ditinggal mati oleh suaminya. Qalat faqadha bihi ba'da dzalika Utsman, kemudian Sayyidina Utsman juga menetapkan hukum seperti itu, seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Hali wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum. Wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha annaha qalat qultu ya Rasulullah inna zawji talaqani thalathan wa akhafu an yuqtahama alayya fa amaraha fatahawwalat. Rawahu Muslim. Nanti kita lihat ininya artinya. Terus ini tentang perempuan yang ditalak 3. Dan kemudian dia takut nanti terjadi suatu bahaya terhadap dirinya, maka Rasulullah memerintahkan perempuan itu untuk pulang ke rumah orang tuanya, ya, dan tidak tinggal di tempat suaminya. Wa an Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu qala la talbisu alaina sunnata nabiyyina, la tulbisu, bukan la talbisu, la tulbisu alaina sunnata nabiyyina. Iddatu ummil walad idza tufiya anha sayyiduha 4 asyhurin wa 'ashrun. Jangan mengaburkan sunnah Nabi, ajaran Nabi. Iddahnya ummul walad. Ummul walad itu budak perempuan yang digauli oleh tuannya, oleh sayyidnya. Jika hamil karena hubungan tersebut, maka dia menjadi ummul walad. Anaknya dinasabkan kepada sayyidnya. Anaknya jadi merdeka. Ibunya masih budak. Kapan ibunya bisa merdeka? Setelah sayyidnya tadi meninggal. Dan itu disebut ummul walad. Jika meninggal sayyidnya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan dengan meninggalnya sayyid tersebut, maka perempuan yang semula budak tersebut menjadi merdeka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakim wa 'allahu ad-Darqutni bil inqita'. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat innamal aqra'ul adhar. Bahwasanya salah satu quru' aqra' itu maksudnya adalah adhar, masa suci. Akhrajahu Malikun wa Ahmad wa Nasa'i fi qissatin bi sanadin sahih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala talaqul amati tatliqatan. Tolaknya budak perempuan itu adalah 2 kali. Kalau perempuan merdeka kan 3 kali. Budak perempuan ini bukan yang digauli atau dijima oleh sayyidnya, tetapi yang dinikahi oleh orang yang merdeka atau dinikahi oleh sesama budak. Maka talaknya itu 2 kali. Kalau merdeka 3 kali. Wa iddatuha haidatan, dan iddahnya adalah 2 kali haid. Rawahu Daraqutni wa akhrajahu marfu'an wa dha'afahu. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Aisyah radhiyallahu anha wa sahahahu al-Hakim wa khalafuhu wattafaqu ala dha'fihi. An Ruwayfi' ibn Thabit radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wa hasanahu al-Bazzar. Tidak halal bagi seseorang yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, ayas qiyama'ahu zar'a ghairihi, untuk artinya ini sebagai bahasa kiasan, artinya menggauli ya, perempuan yang sedang hamil ya, dari suami sebelumnya. Kalau dia sudah meninggal ataupun sedang dicerai oleh suaminya, maka
disyariatkan iddah, masa menunggu. Tidak boleh dinikahin dulu sampai 3 kali suci atau sampai 4 bulan 10 hari, sampai dipastikan ini kosong rahimnya, nggak ada isinya. Ya, baru kemudian setelah itu boleh dinikahi setelah selesai masa iddahnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu fi imra'atil mafqudi tarabbusu 4 sinina thumma ta'taddu 4 asyhuri wa 'ashra, akhrajahu Malik wa Syafi'i. Perempuan fi imra'atil mafqud, perempuan yang suaminya hilang. Kayak dulu yang saya pernah ceritakan, hilang ternyata ditangkap jin. Ya, ditangkap oleh jin, dibawa ke alam jin. Habis sholat isya, ya, nggak pulang, nggak nyampe rumah. Istrinya, ya, kemudian datang pada Sayyidina Umar, suami saya hilang, nggak ada kabarnya. Ya, kemudian saya dilamar oleh laki-laki ini, ingin menikahi saya, kan suami saya udah nggak ada beritanya, nggak ada kabarnya. Kemudian apa? Kata Sayyidina Umar, tunggu sampai 4 tahun. Makanya di sini tarabbusu 4 sinin, menunggu 4 tahun. Tsumma ta'taddu, kemudian melakukan iddah, ya, selama 4 bulan 10 hari baru kemudian dinikahi oleh orang lain itu. Kejadiannya begitu. Tiba-tiba udah dinikahin sama laki-laki lain, suaminya balik lagi pulang. Bingung, ini di rumah saya kok ada istrinya, ada suaminya. Lalu lapor pada Sayyidina Umar, gimana ceritanya, kamu kemana aja selama ini? Selama 4 tahun menghilang. Katanya ditangkap jin, di penjara gitu. Sampai datang pasukan jin Islam menyerang itu kerajaan jin kafir itu, dan kemudian semua tawanan dibebaskan, termasuk saya bebas. Akhirnya pulang lagi. Ternyata sudah 4 tahunan lebih. Ya, mungkin dia terasanya baru sebentar di sana. Tapi di dalam kehidupan kita, dunia kita sudah 4 tahun. Ya, maka kemudian kata Sayyidina Umar, kasih pilihan, kalau kamu pengen tetap balik sama istrimu, kembalikan uang maharnya tadi ya laki-laki. Kalau enggak, ya udah, kamu minta ganti rugi dari laki-laki itu yang sudah menikahi istrimu. Ya, minta senilai maharnya atau senilai ini. Atau mengembalikan maharnya dulu bagi suami istrinya, lupa saya antara itu, tapi dikasih pilihan seperti itu. Dan itu hukumnya perempuan yang suaminya hilang atau mafqud, tidak tahu kabarnya apakah sudah mati atau tidak, nggak ketahuan, menunggu sampai 4 tahun. Wa anil Mughirah bin Syu'bah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imra'atul mafqud imra'atuhu, perempuan yang ditinggal pergi suaminya dan gak jelas kabarnya, mafqud, hilang beritanya, gak tahu, gak ketahuan, itu adalah imra'atu, tetap statusnya jadi istrinya, hatta ya'tiyahal bayan, sampai datang kejelasan tentang keadaan suaminya itu. Akhrajahu Daraqutni bi isnadin dhaif. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulanna rajulun 'inda imra'atin illa ayyakuna nakihan aw dha mahramin, rawahu Muslim. La yadkhulanna, tidak boleh bermalam. Di sini disebutkan yabitan, tidak boleh bermalam perempuan, laki-laki, rajulun 'inda imra'atin, dengan di rumah seorang perempuan, illa ayyakuna nakihan, kecuali dia adalah sudah menikahinya, aw dha mahramin, atau yang masih sehubungan memiliki hubungan mahram dengan perempuan tersebut. Boleh laki-laki yang mahram maka menginap di rumah perempuan, ya, yang masih mahramnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bi imratin illa ma'adhi mahram. Tidak boleh berkhulwah, menyendiri, berduaan, laki-laki dan perempuan yang ajnabi, kecuali ada orang yang ketiga menjadi mahram sehingga menjadikan halal.
akhrajahu al-Bukhari. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya Autas la tuta'u hamilun hatta tadha. Tidak boleh digauli perempuan yang hamil di antara tawanan perang Autas ini sampai melahirkan. Wala ghairu dzati hamlin, dan yang tidak hamil hatta tahidha haidatan, sampai haid satu kali masa suci. Ya. Ditunggu sampai satu kali masa suci. Ini untuk tawanan perang, ya begitu caranya. Memastikan, ya maka tidak boleh digauli dulu sampai berlalu satu kali haid. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim wa lahu syahidun 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi Daraqutni. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-waladu lil firash wa lil ahiril hajar. Anak itu bagi anak yang dari hubungan zina maka dinasabkan kepada firash, itu ibunya. Bahasa kiasan itu firash itu kan aslinya apa? Ranjang. Bahasa kiasan maksudnya perempuan. Ya, maka anak yang dari hubungan zina dinasabkan kepada ibunya, walil ahiri, dan orang yang zina berbuat zina yang muhson maka dihukum dengan hajar, dilempari batu, hukuman rajam. Muttafaqun alaihi min hadithihi wa min hadithi Aisyah radhiyallahu anha fi qissatin wa an Ibnu Mas'udin 'inda An-Nasa'i wa an Utsman 'inda Abi Dawud. Babur radha', bab menjelaskan tentang menyusui, sedikit lagi nih. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuharrimul massatu wal massatan, akhrajahu Muslim. Tidak mengharamkan, artinya tidak menjadi tidak dihukumi sebagai saudara sesusuan atau memiliki hubungan persusuan kalau hanya sekali, 2 kali menyusui. Sampai berapa? 5 kali dalam Islam, sehingga dianggap ini menjadi anaknya, ya, anak dari perempuan itu anak dari hubungan berdasarkan rodho atau sesusuan. Berapa? 5 kali. Kalau sekali, 2 kali saja belum bisa. Yes. Wa anha radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzurna man ikhwanukunna fa inna maradha'atu minal maja'ah, muttafaqun alaihi. Lihatlah siapa yang termasuk saudara-saudara kalian. Ya, kalau di Arab itu kan biasa tradisinya disusukan kepada perempuan lain. Maka suruh melihat siapa yang saudara-saudaranya, jangan asal menikahi laki-laki, takutnya itu masih saudara sesusuan. Wa anha radhiyallahu anha annaha qalat ja'at Sahlatu bintu Suhailin faqalat ya Rasulullah inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina wa qad balagha ma yablughu ar-rijal faqala ardi'ihi tahrumi alaihi rawahu Muslim. Wallahu alam, nanti dilihat ini artinya. Wa an radhiyallahu anha anna Aflah akha Abi Qais, Aflah nama orang saudara dari Abu Qais, jaa yasta'dinu 'alaiha ba'da al-hijab. Qalat fa abaitu an adana lahu. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu billadhi sana'tu fa amarani an adana lahu alayya wa qala innahu ammuki, muttafaqun alaihi. Ini Aflah ini datang, ya, meminta izin kepada siapa tadi ini? Aisyah, ya. Aflah itu minta izin, Aflah ini minta izin untuk bisa masuk ke dalam rumah Aisyah. Nah. Lalu Sayyidah Aisyah menolak, nggak mau, nggak mengizinkan untuk masuk.
Ketika datang Rasulullah, aku beritahukan tentang apa yang aku lakukan tadi, tidak mengizinkan Aflah tadi. Fa amarani an adzana lahu alayya. Lalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan aku untuk mengizinkan. Kenapa? Karena Aflah itu masih pamannya. Ya, muttafaqun alaihi. Berarti kan paman berarti masih mahram. Ya, mungkin paman dari sesusuan tadi, radha'ah itu. Wa anha radhiyallahu anha annaha qalat kana fi ma unzila minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumat yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat bi khamsin ma'lumat fatufi Rasulullah wa ya fi ma yuqra'u minal Qur'an wa Muslim. Dulu sebelum pada awalnya dianggap saudara sesusuan atau dianggap sesusuan yang sah itu 10 kali menyusui asyru radha'at. Lalu kemudian thumma nusikhna, lalu dinasakh hukumnya menjadi khamsin ma'lumat, 5 kali saja. 5 kali sudah menetapkan, ya bisa ditetapkan bahwasanya ini menjadi anaknya dan menjadi saudara bagi saudara-saudara sesama sesusuan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, menyusui yang dianggap ini adalah yang apa? Sampai anak bayi menyusu sekiranya sampai kenyang. Anak bayi kalau sudah kenyang menyusui itu kan apa? Melepas ini, nggak mau lagi, dipaksa untuk ini tetap nggak mau lagi. Berarti dia menunjukkan sudah kenyang. Itu baru dihitung sekali. Ya. Nanti menyusui lagi sampai kenyang 2 kali, sampai 5 kali baru dianggap sesusuan. Dan itu kurang dari 2 tahun. Ya. Kalau udah lebih dari 2 tahun menyusu, maka itu tidak dianggap. Ya. Kurang dari 2 tahun dan berapa? 5 kali. Ya, jangan seperti orang Syiah itu. Kalau orang Syiah itu di Lebanon katanya itu TKI, bukan TKI, nggak ada tenaga kerja Indonesia. TKB, tenaga kerja Bangladesh yang ada di sana di Lebanon, atau TKH, tenaga kerja dari Ethiopia, TKI. Kan banyak itu yang apa orang kulit hitam itu dari Bangladesh, dari Ethiopia, Habasan, pekerja di sana. Katanya biar nggak terjadi khalwat disuruh nyusuin ke ibunya. Padahal itu udah umur besar, udah jenggotan, udah rambutan. Ada orang Syiah itu pakai memfatwakan begitu, biar nggak nanti haram hukumnya berduaan di rumah sama saudaranya, akhirnya disuruh menyusuin. Ya, ibunya mungkin udah usia 70 tahun. ada udah nggak keluar air ASI-nya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam urida ala ibnati Hamzah faqala innaha la tahillu li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan putri dari Hamzah itu la tahillu li, tidak halal bagi saya. Innaha ibnatu akhi, karena Hamzah kalau dia ini bahwasanya berarti itu adalah anak dari saudaraku minar radha'ah. Hamzah itu kan disusui bersama Nabi oleh budak perempuannya Abu Lahab itu, Barokah, Ummu Aiman. Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Maka yang haram dari sesama sesusuan apa yang diharamkan dari nasab. Ya. Meskipun anaknya Hamzah seharusnya dengan Nabi kan sepupu, karena Hamzah adiknya Abdullah, saudaranya Abdullah. Seharusnya dari situ halal, tapi karena Hamzah ini sama-sama disusui oleh Ummu Aiman ya Barokah, maka jadi saudara Nabi sesusuan, maka akhirnya tidak dibolehkan. Muttafaqun alaih. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha qalat
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahrimu min ar-radha illa ma fataqal am'a wa kana qabla al-fitam. Rawahu At-Tirmidzi wa sahahahu huwa wal Hakim. Tidak mengharamkan karena sebab sesusuan kecuali yang sudah masuk ke dalam lambung ini, perut, wa kana qabla al-fitam, dan dilakukan sebelum usia disapih 2 tahun berarti. Ya. Fitam itu artinya apa? Sapih. Berarti ukurannya adalah 2 tahunan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala la radha'a illa fil haulain. Tidak ada hukum radha' kecuali kalau terjadinya sebelum 2 tahun sempurna. Artinya pada usia yang kurang dari 2 tahun. Rawahu Daraqutni wa Ibnu Adi marfu'an wa mawqufan wa rajjahal mawquf. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la radha'a illa ma anshadha al-'azma wa ambata al-lahma. Akhrajahu Abu Dawud. Artinya tidak ada hukum radha' kecuali yang ma anshaza yuqalu anshara radha'ul 'azma wa ambata al-lahma ka'annahu ahya wa anshazahu. Artinya dengan menyusui itu kan memperoleh makanan, asupan makanan, sehingga menjadikan dia tumbuh. Ya. Tapi diibaratkan di sini yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Ya. Akhrajahu Abu Dawud. Ya, maksudnya susuan itu kan sampai dia kenyang. Kalau cuma 1 isap 2 isap nggak sampai kenyang, nggak bisa. Nyicipin aja. Wa an Uqbah bin al-Harits radhiyallahu anhu annahu tazawwaja Umma Yahya bint Abi Ihab. Faja'at imra'atun faqalat qad arda'tukuma. Ini ada siapa tadi? Uqbah menikahi Ummu Yahya. Lalu ada perempuan datang, kan kalian waktu kecil saya susuin, kata perempuan ini. Fasa'alan Nabi faqala kaifa wa qad qila fa faraqaha Uqbah. Bagaimana seperti itu? Enggak boleh, kata Nabi. Maka kemudian dicerai oleh Uqbah, fanakahat zaujan ghairahu. Lalu perempuan tadi menikah dengan laki-laki lain. Akhrajahul Bukhari. Ya, kalau sudah terlanjur menikah, baru ketahuan ternyata ini saudara sesusuan, maka harus dipisah, dicerai. Ya, maka pisah. Ya. Artinya bukan cerai, sudah pisah, fasakh. Tidak sah nikahnya itu. Ya, paroqo di situ artinya memisah, ya, berpisah. Bukan dicelek tapi sudah tidak sah dari awalnya karena saudara dengan saudara jadinya. Saudarinya sendiri. Meskipun bukan kandung tapi sesusuan, hukumnya seperti saudari kandung. Wa an Ziyadin As-Sahmi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tustarda al-hamqa. Akhrajahu Abu Dawud wa huwa mursalun wa laysa li Ziyadi suhbah. Wallahu a'lam bis-shawab. Apa pengertian hamqa ini? Perempuan yang bodoh, mungkin yang tidak mengerti bodohnya sampai ini berlebihan sehingga mungkin takutnya nanti dia menyusuin tapi nggak tahu, setelah besar ditanya ini nggak tahu, nggak ngerti. Kalau terlalu ini, maka seharusnya tidak disusukan anak ke perempuan yang seperti itu. Ya. Kalau ahmak atau hamko itu kan perempuan yang orang yang bodoh ini. Ya, kalau dulu kan kumprung. Ya. Ya, kalau kan takutnya nanti kalau udah besar diminta kesaksian dia sendiri nggak bisa bersaksi karena saking bodohnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.